Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Ahmad Rizky, BP 181100 112 lokal 8 SIA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, mengamankan sistem informasi. Mengatur akses, menutup yang pertama yaitu mengatur akses, yang kedua menutup service yang tidak digunakan, yang ketiga memasang proteksi atau firewall, yang keempat pemantau adanya serangan, yang kelima audit, dan yang keenam ada backup rutin. Baiklah, yang pertama itu mengatur akses atau biasa kita sebut akses control. Salah satu cara yang digunakan untuk mengamankan informasi adalah dengan mengatur akses ke informasi melalui mekanisme authentication dan access control. Implementasi dari mekanisme ini antara lain dengan menggunakan password di sistem Windows untuk menggunakan sebuah sistem atau komputer. Pemakai diharuskan melalui proses authentication dengan menuliskan user ID dan password. Dan yang kedua ada yang itu menutup service yang tidak digunakan. Yang seringkali sistem atau perangkat keras atau perangkat lunak diberikan dengan beberapa service dijalankan sebagai default. Sebagai contoh pada sistem Unix, service berikut sering dipasang dari vendornya: Finger, Telnet, FTP, SMTP, POP, Echo, dan seterusnya. Service tersebut tidak semuanya dibutuhkan. Yang kedua, sudah banyak kasus yang menunjukkan abus dari service tersebut atau ada lubang keamanan dalam service tersebut. Akan tetapi, sang administrator tidak menyadari bahwa service tersebut dijalankan di komputernya. Yang ketiga, ada daemon service yang dijalankan saat sistem berjalan. Baiklah, yang ketiga ada memasang proteksi atau firewall. Untuk lebih meningkatkan keamanan sistem informasi, proteksi dapat ditambahkan. Proteksi ini dapat berupa filter secara umum. Dan yang lebih spesifik adalah firewall. Filter dapat digunakan untuk memfilter email, informasi, akses, atau bahkan dalam level paket. Sebagai contoh di sistem Unix, ada paket program yang dapat digunakan untuk membatasi akses kepada service atau aplikasi tertentu. Yang firewall merupakan, apa itu firewall? Firewall merupakan sebuah perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Informasi yang keluar atau masuk harus melalui firewall ini. Yang keempat, itu ada pemantau adanya serangan sistem. Sistem pemantau digunakan untuk mengetahui adanya tamu tak diundang atau adanya serangan attack. Nama lain dari sistem ini adalah Intruder Detection System atau IDS. Sistem ini dapat memberitahu administrator melalui email maupun melalui mekanisme lain seperti melalui SMS. Ada berbagai cara untuk memantau adanya intruder, ada yang sifatnya aktif dan pasif. IDS. Cara yang pasif misalnya dengan memonitor log file. Contoh software IDS antara lain: yang pertama Autobus, yang kedua Courtney, yang ketiga ada Snort. Yang kelima ada Audit, yaitu mengamati berkas log. Segala kegiatan penggunaan sistem dapat dicatat dalam berkas yang biasanya disebut log file atau log saja. Berkas log ini sangat berguna untuk mengamati penyimpangan yang terjadi. Kegagalan untuk masuk ke sistem tersimpan di dalam berkas log. Letak dan isi dari berkas log bergantung pada operasi sistem yang digunakan. Di sistem berbasis Unix, biasanya berkas ini berada di direktori var, adm, atau var log. Untuk itu adanya tools yang dapat membantu administrator untuk memproses dan menganalisa berkas log merupakan sesuatu yang sangat penting. Ada beberapa tools sederhana yang menganalisa berkas log untuk mengamati kegagalan, invalid password, login failure, dan sebagainya. Kemudian memberikan ringkasan.
Dan yang keenam ada backup secara rutin. Baiklah, yang ini seringkali tamu tak diundang masuk ke dalam sistem dan merusak sistem dengan menghapus berkas-berkas yang dapat ditemui. Jika ini berhasil menjebol sistem dan masuk sebagai super user, maka ada kemungkinan dia dapat menghapus seluruh berkas. Untuk itu, adanya backup yang dilakukan secara rutin merupakan sebuah hal yang esensial. Untuk sistem yang sangat esensial secara berkala, perlu dibuat backup yang letaknya berjauhan secara fisik. Hal ini dilakukan untuk menghindarinya hilang data akibat bencana seperti kebakaran, banjir, dan lain sebagainya. Contoh servis yang menggunakan plain text antara lain akses jarak jauh, yang kedua transfer file, yang ketiga akses email melalui POP3 dan IMAP4. Yang keempat ada pengiriman email melalui SMTP, dan yang terakhir ada akses web melalui HTTP. Baiklah, sekianlah yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.